Nah, baik teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Belum, ada yang sudah. Mungkin puasa tapi bilangnya Masya belum. Allah. Oke, tapi siap kuliah ya kita ya? Siap melanjutkan materi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita melanjutkan materi selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang I'jaz Al-Quran. Apa teman-teman? I'jaz Al-Quran. Bagaimana yang sudah ada di RPS yang sudah saya bagikan. Jadi kita hari ini akan membahas tentang apa itu I'jaz Al-Quran. Kemudian yang kedua pembagiannya. Kemudian yang ketiga ada tokoh-tokohnya. Yang keempat relevansi atau pentingnya studi ini di dalam ulumul Quran dan tafsir ya, prodi kalian atau jurusan kalian. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, kita lanjut ke pengertian. Oke, pengertian I'jaz Al-Quran. Sebelumnya teman-teman sudah ada referensi dan sudah membaca ya, bahwa I'jaz Al-Quran itu berasal dari kata a'jaza yang artinya melemahkan. Jadi kalau a'jaza itu masdarnya adalah i'jaz. Kemudian fa'ilnya adalah mu'jizun. Kalau a'jaza ajizun, kalau a'jaza mu'jizun. Mu'jizat berasal dari kata mu'jizun tadi. Berarti apa? Fi'il, masdar atau fa'il? Fa'ilnya. Jadi mu'jizun adalah bahwa Al-Quran itu melemahkan. Bentuk pelemahannya itu disebut sebagai i'jaz. Oke, jelas ya semuanya? I'jaz Al-Quran berarti ketidakmampuan manusia dalam menandingi Al-Quran. Oke. Dan karena Al-Quran itu tidak bisa ditandingi, itu bisa menjadi bukti bahwa Al-Quran Menjadi mukjizat, menjadi penolak bahwa Al-Quran itu berasal dari manusia, karena banyak yang mengatakan itu waktu itu, sehingga itu menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi Al-Quran sebagai mukjizat bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pada pembagian mukjizat. Mukjizat menurut mayoritas ulama ada 4. Ada berapa? 4. Bahasa Arabnya arba'ah gitu ya, benar gak? Oke, kita masuk ke macam-macam ijaz. Jadi teman-teman, ijaz itu ada 4. Yang pertama adalah ijaz bayani, yang kedua adalah ijaz tasyri'i, yang ketiga adalah ijaz ilmi, dan yang keempat adalah ijaz ghaibi. Secara bahasa kelihatan ya, kira-kira ini masuknya kemana? Kalau bayani itu bahasa, tasyri' itu adalah hukum syariat, ilmi adalah ilmu pengetahuan, kalau ghaibi adalah sesuatu yang bersifat gaib atau mistis. Oke, bagus. Kita masuk ke ijaz bayani. Nah, ijaz bayani tadi sedikit saya singgung bahwa ijaz bayani adalah Al-Quran itu memiliki mukjizat karena dia terdiri dari bahasa Arab yang sangat luar biasa. Ada 4 komponen. 1, keindahan, uslub dan balaghah. Yang kedua, ketepatan diksi dan struktur kalimat. Yang ketiga, harmoni bunyi dan makna. Yang keempat, tantangan Al-Quran kepada bangsa Arab. Saya ingin tanya sedikit, harmoni bunyi dan makna, kira-kira maksudnya apa? Font. Misalkan ada surah Al-Quran yang belakangnya itu berirama. Contohnya surah apa? Fil. Contohnya gimana itu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsal alaihim tayran ababil. Nah, itu termasuk apa namanya? Bentuk harmoni bunyi dan makna. Banyak seperti itu. Ayat lain, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maknanya bagus,
pemilihan kata bagus, harmoni bunyi juga sesuai. Oke, paham ya di sini ya. Kemudian selanjutnya ada ijaz tasyri'. Ya, ijaz tasyri' itu apa? Mukjizat karena Al-Quran hukumnya itu sangat selaras. Contoh selaras itu bagaimana? Masyarakat Arab waktu dulu itu mewariskan perempuan. Jadi ketika ada suami, dia punya istri banyak, suaminya meninggal, maka perempuan ini boleh diwariskan kepada siapa? Putranya. Makalah turun ayat yang mengharamkan diwariskannya ibu-ibu istri. Hurimat alaikum ummahatukum. Hukum ini belum dikenal di Arab waktu itu karena Arab mengenalnya perempuan sebagai komoditas. Ini dikenalkan sampai sekarang berlaku tidak? Maksud saya, hukum ini masih sempurna atau tidak? Sempurna, sampai kapanpun akan sempurna. Perempuan dulu diwariskan, kemudian mendapatkan waris setengah. Kira-kira adil atau tidak? Sangat adil karena sebelumnya diwariskan, tidak boleh diwariskan, kemudian mendapatkan waris setengah. Kira-kira sempurna enggak seperti itu? Sempurna, karena Al-Quran turun untuk merevisi hukum atau mengenalkan hukum yang luar biasa. Kemudian selanjutnya ada ijaz ilmi. Ilmi ini apa maksudnya? Ilmu pengetahuan. Artinya apa? Di dalam Al-Quran itu terdapat informasi yang sangat luar biasa dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Contohnya apa? Yang ada di buku? Ya, gimana? Ya, Mbak Siti menjelaskan yang di Yasin. Apa contohnya? Di Yasin itu kenapa? Nah, semua mengelilingi porosnya. Itu salah satu bukti ilmiah bahwa Al-Quran itu selaras dengan ilmu pengetahuan. Karena manusia ini ternyata mengikuti atau bumi mengikuti poros dari matahari. Contohnya seperti itu. Contoh ada informasi tentang kehamilan. Sebelumnya orang nggak pernah tahu, tapi Al-Quran menjelaskan. Sehari ini, waktu hari ini berubah dari awalnya darah, kemudian menjadi daging, menjadi tulang, kemudian digumpal menjadi daging. Itu sangat banyak sudah dikaji. Berarti Al-Quran itu punya mukjizat bahwa selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Paham ya di sini ya? Oke. Kemudian ijaz ghaibi. Nah, ijaz ghaibi ini apa? Ghaib artinya apa? Sesuatu yang kasat mata atau sesuatu yang itu di luar pembuktian yang empiris karena gaib. Contoh yang gaib itu apa? Malaikat gaib, benar ya? Jin gaib, syaiton gaib, syaiton. Siapa yang pernah lihat syaiton di sini? Enggak ada toh? Ada, ini ada siapa? Jadi hal-hal gaib itu enggak ada atau bukan enggak ada, tapi tidak bisa dijangkau pengetahuannya. Nah, tapi Al-Quran itu ada ilmu gaib. Apa artinya? Al-Quran itu menjelaskan sesuatu yang belum terjadi dan ternyata terjadi. Contohnya apa? Di sini ada tentang kemenangan kekaisaran Romawi atas Persia. Dulu Persia sama Romawi perang. Waktu itu ya Romawi kalah karena Romawi ini lebih ke agama Samawi, dia Kristen yang masih asli. Kalau Persia agamanya penyembah berhala. Ketika Persia menang, orang Arab kafir Quraisy merasa senang. Sebaliknya Romawi menang, orang kafir Quraisy merasa sedih. Nah, waktu itu Persia menang, orang Muslim sedih. Turun Al-Quran bahwa Romawi akan menang. Surat apa itu? Ar-Rum. Ayat berapa? Ayat 1. Pinter Mbak Siti ini, pinter juga, teman-teman juga begitu. Tepuk tangan semuanya. Al-Quran mengatakan itu belum terjadi peperangan, kemudian perang selanjutnya ternyata benar-benar
menang. Artinya apa? Berarti Al-Quran bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia sebagaimana yang dituduhkan oleh orang kafir waktu itu. Sebaliknya Al-Quran adalah mukjizat. Orang yang menentangnya itu tidak bisa, atau orang yang mengatakan Al-Quran itu buatan manusia disangkal atau dilawan oleh argumen-argumen ini. Nah itu. Jadi Al-Quran tadi ada 4, yaitu mukjizat Al-Quran. 1, mukjizat yang bayani, aspek bahasa. Yang kedua, asli, aspek hukum. Yang ketiga, ilmi. Yang keempat, ghaib. Bagus sekali. Sekarang tokoh dan kaya penting. Ini kenapa kok penting disebutkan? Supaya teman-teman tahu bahwa orang-orang ini mengarang kitab yang khusus membahas tentang mukjizat Al-Quran. Yang pertama ada Al-Baqillani, kitabnya I'jaz Al-Quran. Yang kedua Ar-Rumani, yaitu An-Nukat fil I'jaz Al-Quran. Kemudian yang ketiga Az-Zarkashi, Al-Burhan fi Ulumul Quran. Dan keempat As-Suyuti. Oke. Yang terakhir, relevansi bagi mahasiswa IAT, bagi kalian memahami ini relevansinya apa? 1, dasar memahami otoritas Al-Quran. Al-Quran turun untuk apa sih? Apakah hanya memberi informasi? Enggak. Waktu itu Al-Quran turun karena ditantang oleh orang-orang Arab. Kalau kamu memang Muhammad, ya, buktinya apa? Nah, Al-Quran itu menjawab bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Mereka bisa menyangkal enggak kalau Al-Quran itu bukan milik Allah? Ternyata ketika disebutkan mukjizat-mukjizat itu mereka tidak bisa menjawab. Oke. Kemudian yang kedua, mendukung kajian tafsir linguistik dan sejarah. Ingat bahwa Al-Quran itu aspeknya enggak hanya di mukjizat-mukjizat itu, sebenarnya ada banyak aspek lain. Kalian bisa baca di buku sendiri. Salah satunya aspek sejarah. Al-Quran meskipun kitab itu turun pada zaman Nabi, tapi menjelaskan umat-umat terdahulu, bagaimana kapal Nabi Nuh, bagaimana Nabi Adam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melatih analisis kritis terhadap klaim kemukjizatan. Jadi, meskipun kita hidup sekarang, seringkali ada orang yang meragukan Al-Quran. Mukjizatnya pada apa? Pada aspek apa? Ternyata ketika kita kaji, ternyata Al-Quran mukjizatnya tidak berhenti. Masih mengandung ilmu modern yang selaras dengan Al-Quran. Oke, kesimpulannya, mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran yang memiliki kemampuan melemahkan manusia yang menyangkal sebagai bukti kepada kerasulan Nabi, dan juga sebagai informasi yang mencakup aspek hukum, aspek bahasa, kemudian ada aspek ilmu dan aspek gaib. Oke, sekarang ada yang tanya atau tidak? Sudah paham ya, jelas yang mukjizat? Ada yang mau tanya? Kalau ada, Siti ada yang mau tanya? Cerita yang atur. Itu kan diklaim sama penemu Cina, kalau nggak Cina Jepang, jadi menemukan bintang peletup. Ternyata bintang peletup udah ada di Al-Quran. Itu kan bisa, tapi mereka belum tahu kalau ternyata itu udah ada di Al-Quran, sepertinya gitu. Jadi saya lihat di artikel mereka mengklaim mereka menemukan bintang peletup. Nah, itu kita yang sebagai mahasiswa kan, ini termasuk mukjizat Al-Quran yang baru kelihatan. Bagaimana cara kita? Mungkin mereka kan nggak tahu gimana kita untuk mengkor-kor apa kita harus. Nah, itulah relevansinya kita harus melakukan penelitian, karena banyak sekali klaim-klaim itu muncul. Misalkan penelitian Barat baru menemukan bahwa ternyata piramida itu dibuat dengan cara dibakar, padahal di Al-Quran sudah disebutkan. Nah, seperti itu. Kenapa kok mereka mengklaim itu? Karena berasal dari penelitian. Nah, seharusnya kita sebagai umat Islam melakukan penelitian juga berdasarkan pada petunjuk Al-Quran, karena di situ masih sudah ada. Begitu ya. Oke, kita sesi terakhir tanya jawab, evaluasi. Kita akan saya akan memberikan pertanyaan dan kalian
Mungkin serentak saja ya. Oke. Mukjizat itu dari kata apa? Ajaza. Artinya apa? Melemahkan. Oke. Berarti mukjizat Al-Quran artinya adalah Al-Quran yang melemahkan manusia, orang yang tidak percaya pada Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Mukjizat itu sebagai apa? Bukti kerasulan Nabi. Oke. Mukjizat dibagi menjadi berapa? 4. 1. Ijaz bayani. 2. Ijaz tasri. 3. Ijaz ini. 4. Ijaz ghaibi. Ijaz bayani itu apa? Bahasa yang teratur. Kalau tasri'i hukum syariat. Kalau yang ilmi kesesuaian dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Yang keempat ghaibi yang mengandung spiritual atau informasi gaib. Oke, baik, mungkin seperti itu cukup. Ada yang tanya? Tidak ya, cukup ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita akhiri sesi hari ini. Kita ketemu untuk minggu depan. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz.